Iya, Tang Wulin, Musi dan beberapa anak muda lainnya berkata dengan hormat. Di lautan hijau yang merupakan kelompok pandai besi ini, Musi menonjol cerah sebagai setitik merah, satu-satunya wanita di antara mereka. Setelah mendengarkan peringatan Chen Yue, Tang Wulin dan Musi berangkat. Semoga berhasil, saudara murid junior. Musi mengusap kepala Tang Wulin dan mencubit pipinya sebelum melepaskannya. Tak berdaya untuk mencubit, Tang Wulin mulai merindukan watak dinginnya. Setidaknya saat itu, pipinya terhindar. Dia bisa merasakan perubahan suasana di hotel mereka saat dimulainya turnamen semakin dekat. Hampir semua pelanggan hotel ada di sini untuk acara tersebut. Selain peserta dari Issea City juga banyak peserta dari tempat lain, semuanya bersiap tergesa-gesa. Ketika dia kembali ke kamarnya, Tang Wulin disambut oleh dengkuran sie-sie yang luar biasa, pelakunya sudah tertidur lelap. Starviset di tempat tidur, dia hampir tidak mirip manusia. Tang Wulin turun ke kasurnya sendiri. Alih-alih menarik-narik bulu kuduknya, dia duduk bersila dan mengintip keluar jendela. Tatapannya melayang melewati tepi tajam laut biru, zigzag melintasi permukaan tanpa akhir. Arus pasang surut memberinya ketenangan pikiran. Dia menutup matanya perlahan dan mulai bermeditasi. Seperti bagaimana burung yang paling tidak kompeten dalam suatu kawanan harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan cacing, dia tidak dapat menyia-nyiakan kesempatan untuk membudidayakan. Blacksmithing, di sisi lain, bukanlah masalah. Seperti yang diberitahukan Chen Yue kepadanya, menemukan siapapun yang bisa melampaui keahliannya pada usianya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Meskipun dia akan maju melalui kompetisi dengan Musi, Tang Wulin mengerti bahwa ketika babak final mendekat, dia perlu membuat keputusan dengan hati-hati. Jika Musi tampaknya memiliki kesempatan untuk menjadi juara, maka dia akan menyerahkan tempat itu padanya. Namun, jika Musi tidak bisa melanjutkan, dia akan menghilangkan cacatnya, mengincar kemenangan sebagai gantinya. Adapun persaingan master jiwa, dia tidak bisa menghilangkan kegugupannya. Meskipun dianggap cukup tangguh di antara rekan-rekannya, dia akan menghadapi master jiwa beberapa tahun lebih tua darinya di turnamen aliansi Skycea. Perbedaan kultivasi dari 1 tahun sangat besar. Dia hanya bisa membayangkan seperti apa jeda 5 tahun itu. Sambil memegang 3 cincin, Musi hanya berharap berada di 8 besar. Dia memiliki 1 cincin dan rekan satu timnya paling banyak memegang 2. Seberapa jauh dia bisa berharap untuk pergi? Paling tidak, kita tidak bisa kalah di fase knockout. Itu akan sangat menyedihkan bagi kami dan Guru Wu. Saya harus melakukan yang terbaik. Berjuang sampai akhir. Tang Wulin menghilangkan pikiran yang mengganggu tersebut. Terlepas dari apa yang terjadi, saya akan bertahan. Upacara pembukaan Skycea Alliance Turnamen diadakan di Skycea Stadium. Itu adalah stadion terbesar di aliansi Skycea, dengan kapasitas tempat duduk maksimum 80.000 orang. Untuk blok ekonomi yaitu Issea Alliance, turnamen aliansi Skycea adalah acara besar yang diperhatikan oleh seluruh federasi. Para jenius yang luar biasa akan muncul setiap kali turnamen diadakan. Pada kenyataannya, tujuan awal turnamen aliansi Skycea adalah untuk menyaring massa untuk dibesarkan oleh para jenius. Kemudian mereka akan dipersiapkan menjadi pilar aliansi. Di dalam federasi ada banyak faksi, dengan Skycea Alliance sebagai salah satu yang paling menonjol. Dari segi ekonomi, bagaimanapun, itu berdiri sebagai salah satu pemain utama federasi. Terlepas dari kekuatan ekonominya, aliansi Skycea tidak puas. Meskipun mudah untuk memulai perekonomian, membangun fondasi yang kokoh adalah cerita yang berbeda. Belum lagi mereka mulai berkembang lebih lambat dari daerah lain. Daratan benua dipenuhi dengan kota-kota besar, masing-masing memiliki sejarah ribuan hingga puluhan ribu tahun. Kota-kota ini dipenuhi dengan klan kuno yang tak terhitung jumlahnya yang membangkitkan para jenius yang kuat dengan latar belakang yang mendalam. Karena perbedaan sejarahnya, aliansi Skycea sangat kekurangan bakat. Faktanya, kualitas dan kuantitas para jeniusnya mulai merosot. Semua ahli yang kuat ditemukan di pedalaman. Hanya mampu membanggakan kekuatan ekonominya, aliansi Skycea tidak dapat dianggap kuat dengan cara apapun dan berada di sekitar tingkat menengah terkemuka di benua itu. Tapi bagaimana aliansi Skycea bisa mengundurkan diri untuk kehilangan kekuasaan dan prestise? Dalam upaya untuk memilih dan menumbuhkan bakat, aliansi mendirikan turnamen aliansi Skycea kira-kira 200 tahun yang lalu. Mereka tidak hanya menawarkan sejumlah besar hadiah uang tetapi juga beberapa hadiah unik. Dengan cara ini, para talenta akan menerima dukungan yang dibutuhkan untuk mengejar jalan mereka lebih jauh, yang akan meningkatkan kekuatan aliansi. Saat fajar menyingsing,
Perwakilan dari berbagai kota membanjiri stadion. Arena itu sangat besar, gerombolan orang berkerumun sejauh mata memandang. Teras itu sudah lama dipenuhi penonton. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin berada di stadion sebesar itu. Kegembiraan meresap di udara saat upacara pembukaan dilanjutkan. Dikelilingi oleh begitu banyak orang yang lebih tinggi, Tang Wulin hampir tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa mendengar beberapa kata yang menyemangati yang menandai akhir dari upacara. Selanjutnya adalah pengundian untuk berbagai perlombaan. Masalah ini ditangani oleh para guru, meninggalkan kelas 0 memutar-mutar ibu jari mereka. Sebuah platform terwujud di tengah arena. Tiba-tiba suasana hati meletus seolah samudera kegembiraan mengalir masuk. Apa yang mereka lakukan? Tang Wulin bertanya pada Xie Xie. Xie Xie menjawab, benar, kamu tidak akan tahu tentang ini. Mereka akan mengadakan pertandingan eksibisi. Saya mendengar mereka membayar sejumlah besar untuk mengundang beberapa orang kuat dari Akademi Shrek kali ini. Lawan mereka akan menjadi juara kompetisi beregu 7 orang dari turnamen terakhir. Aliansi melakukan ini untuk menunjukkan kepada semua orang celah di antara kekuatan kami. Padahal, saya tidak yakin apakah ini keputusan terbaik. Petik 2. Gu Yue memotong dari samping, mengapa menurutmu begitu? Xie Xie hanya mengangkat bahu. Bukankah sudah jelas? Dalam jarak tertentu, celah dalam kekuatan bisa menjadi hal yang menggembirakan, tetapi begitu jarak tersebut melampaui tingkat tertentu, itu berubah menjadi jurang. Ini akan menjadi pengingat yang tidak dapat diatasi yang hanya membuat orang kecil hati. Petik 2. Tawa kecil keluar dari bibir Su Xiaoyan. Kamu pasti tahu bagaimana menjelaskan sesuatu. Anda hanyalah seorang anak kecil dan Anda sudah memikirkannya. Tidakkah menurutmu para petinggi aliansi akan sampai pada kesimpulan yang sama? Saya yakin mereka memiliki rencana tentang cara menangani ini. Petik 2. Saya kelaparan. Apakah ada yang punya sesuatu untuk dimakan? Sebuah suara terdengar tiba-tiba. Tang Wulin menoleh ke arah sumber kebisingan dan melihat sedikit lemak berlarian di sekitar kerumunan, meminta makanan kepada orang asing secara acak saat mereka lewat. Hah! Pelahap lain telah muncul. Su Xiaoyan tanpa sadar berkata. Xie Xie terbatuk. Xiaoyan, kau benar-benar menguasai kata-kata. Petik 2. Su Xiaoyan menyadari kecerobohannya. Dia buru-buru mengerutkan bibir merah ceri dan menjulurkan lidahnya. Tang Wulin tidak keberatan dengan lelucon itu karena tidak dapat disangkal bahwa dia adalah seorang yang rakus. Dia berjalan menuju si gemuk kecil. Ini, makan ini. Tang Wulin memberinya beberapa ikan kering. Karena konsumsi energinya yang tinggi, Tang Wulin selalu membawa beberapa makanan ringan seperti ikan kering, dendeng, dan makanan portabel lainnya yang mengandung protein dan kalori. Terima kasih, terima kasih. Mata kecil berlemak itu berbinar saat melihat camilan itu. Dia segera mulai melahapnya sambil mengangguk puas. Melihat sedikit lemak makan dengan sangat bahagia, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasakan dorongan serupa menyalip tubuhnya. Tidak dapat melawannya, dia mulai memakan ikan juga. Ini sangat enak, tidak ada ikan kering sebagus ini dari tempat asalku. Terima kasih, kakak. Si gemuk kecil melihat-lihat usia Tang Wulin dan memiliki cara dengan sanjungan. Kamu tidak perlu memanggilku kakak. Nama saya Tang Wulin. Anda bahkan mungkin sedikit lebih tua dari saya. Berapa usia kamu? Tang Wulin bertanya. Si gendut kecil berkata, saya baru berusia 10 tahun. Berapa umurmu lebih tua dariku? Tidak mungkin kamu lebih muda, kan? Dia berdiri setengah kepala lebih pendek dari Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum. Kalau begitu aku seharusnya setengah tahun lebih tua darimu. Siapa namamu? Si gemuk kecil berkata, nama saya Sulizi, tapi semua orang memanggil saya Little Gluton. Kamu juga bisa memanggilku dengan nama panggilan itu. Petik 2. Tawa pahit keluar dari bibir Tang Wulin. Kami masih belum tahu pasti siapa yang paling rakus di antara kita berdua, jadi aku akan memanggilmu dengan namamu. Apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga? Petik 2. Su Lizi mengangguk. Ya, itu benar. Sangat bagus di sini. Ini pertama kalinya aku melihat laut jadi aku berencana untuk berenang nanti. Bisa beritahu saya makanan laut enak apa yang ada? Petik 2. Dia benar-benar rakus. Mengaktifkan cincin penyimpanannya, Tang Wulin mengambil sepotong ikan kering untuknya. Ada banyak makanan laut yang enak di sini. Ini termasuk bulu babi asin, teripang lezat, dan tuna sirip biru yang nikmat. Oh iya, ada juga belut yang rasanya manis seperti madu. Jika Anda sedang ingin sesuatu yang berbeda, saya merekomendasikan kepiting bulu emas, itu mengalahkan kepiting raja dengan tembakan jarak jauh.
Bahkan dagingnya lebih empuk. Sekarang, jika Anda sedang ingin lobster, Anda tidak bisa salah dengan lobster Laut Timur dari Sea City. Mungkin agak mahal, tapi dagingnya sangat enak. Lobster Skycea mungkin memiliki daging yang lebih keras, tetapi nilai gizinya kurang. Belum lagi, rasanya sakit di pantat untuk mengunyah. Tang Wulin menjelaskan dengan mudah seperti seorang ahli makanan. Mata Sulizi menjadi lebih cerah saat dia mendengarkan ringkasan Tang Wulin, menelan seteguk air liur. Bagus, ini bagus. Jadi, setelah kompetisi selesai, apakah Anda keberatan untuk mengajak saya berkeliling? Saya sudah gatal untuk mencoba semuanya. Petik 2. Tang Wulin berkata tanpa daya, itu akan tergantung pada waktu, tapi ini nomor komunikator saya. Anda bisa menelepon saya tentang ini nanti. Dia meragukan turnamen aliansi Skycea bisa menyiapkan makanan yang cukup besar untuk memuaskannya dan sudah berasumsi bahwa dia harus turun ke jalan nanti untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, memiliki teman pecinta kuliner tidak merepotkan. Tepat ketika keduanya selesai bertukar nomor komunikator jiwa, sebuah suara dingin tapi menyenangkan memanggil. Little Glutton, bagaimana kamu bisa lari jauh-jauh ke sini? Yang Anda tahu hanyalah cara makan. Cepat dan kembali. Petik 2. Tang Wulin dan Little Glutton, Sulizi, berbalik ke arah suara itu. Pembicaranya adalah seorang gadis seusia Sulizi, mengenakan pakaian olahraga hijau yang sama dengannya. Dibandingkan dengan tubuh Sulizi yang gemuk, siluetnya yang rapi menghasilkan pakaian terbaik. Rambut emasnya disisir menjadi kuncir kuda, menonjolkan mata birunya yang besar, cerah, dibingkai oleh bulu mata panjang. Mereka hampir setara dengan Tang Wulin. Kulitnya berkilau di bawah cahaya, lembut dan putih. Meskipun dia mungkin seusia Tang Wulin, wajahnya adalah topeng batu dibandingkan dengan dia, seolah-olah dia sudah agak dewasa. Saat melihatnya, Sulizi seperti tikus yang menghadap kucing. Dia berdiri tegak dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Singlan, saya tahu saya membuat kesalahan tetapi saya masih kelaparan. Anda tahu kan, jika saya tidak makan cukup, maka saya tidak akan memiliki kekuatan apapun. Petik 2. Ayo pergi. Saat gadis itu melambai pada Sulizi, dia melihat Tang Wulin sedang menggigit ikan kering di sampingnya. Penghinaan mewarnai kata-katanya. Jangan hanya makan apapun yang Anda dapatkan dari orang asing. Tidakkah kamu tahu berapa banyak orang jahat saat ini? Petik 2. Wajah gemuk Sulizi berkedut sesaat sebelum dia berbalik menghadap Tang Wulin, memberi isyarat bahwa dia akan meneleponnya nanti. Dia dengan cepat lari, dengan patuh mengikuti gadis itu. Tang Wulin mengusap wajahnya tanpa sadar. Apakah saya terlihat seperti orang jahat? Siapa itu tadi? Xie bertanya sambil berjalan. Dengan hanya melihat sekilas gadis pirang itu, napasnya hampir tersengal. Mengangkat bahu, Tang Wulin menjawab, saya juga tidak tahu. Saya baru saja mengobrol dengan Sulizi tentang makanan. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah pengumuman disiarkan. Hari ini menandai dimulainya turnamen aliansi Skycea. Kami telah mengundang tim khusus dari Akademi Shrek untuk bertukar poin dengan juara tahun lalu. Memperhitungkan kesenjangan kekuatan, pertandingan ini akan diadakan antara kelompok usia yang berbeda. Para pesaing adalah juara divisi junior tahun lalu dari kompetisi tim 7 orang dan tim 7 orang Akademi Shrek dari divisi junior. Sekarang, bisakah kedua belah pihak naik ke panggung? Petik 2. Divisi pemuda melawan divisi junior. Mata Tang Wulin beralih menatap Su Xiaoyan. Semuanya berjalan sesuai dengan prediksinya. Benar saja. Para petinggi aliansi Skycea telah mempertimbangkan perbedaan dalam kekuatan dan sampai pada kesimpulan ini. Namun, jika divisi pemuda kalah dari divisi junior, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Tang Wulin lebih jauh. Perwakilan dari aliansi Skycea tiba di peron. Karena mereka adalah pemenang dari turnamen sebelumnya, mereka sekarang telah berusia lebih dari 20 tahun dan harus ditempatkan di divisi dewasa. Ada 5 pria dan 2 wanita yang mengenakan seragam tim perak, berdiri dengan percaya diri dan keberanian yang tertanam di hati mereka. Gerakan sinkron mereka menggambarkan latihan keras mereka sementara mata mereka bersinar karena kegembiraan. Tapi bukan itu yang benar-benar mengejutkan Tang Wulin. Ketika delegasi dari Akademi Shrek tiba, dia tidak mengenali 5 orang paling depan. Mereka semua mengenakan pakaian olahraga hijau dan berusia sekitar 14 hingga 15 tahun. Meski begitu, di belakang mereka ada 2 orang yang bisa dia identifikasi. Faktanya, dia baru saja bertemu mereka belum lama ini. Bukankah itu Sulizi yang gemuk dan gadis Singlan itu? Mereka jauh lebih muda dari anggota tim lainnya dan segera menarik perhatian semua orang. Hah,
Hei, mereka berdua. Mengapa mereka ada di atas panggung? Secara alami, Xie juga mengenali mereka. Dengan tercengang, Su Xiaoyan berkata, usia kami sama, namun jarak di antara kami sangat jauh. Tepat sekali. Kami semua baru berusia 10 tahun namun mereka sudah bertarung dalam pertandingan eksibisi. Lebih penting lagi, mereka adalah perwakilan dari Akademi Shrek yang legendaris. Bahkan Tang Wulin yang biasanya berkepala dingin tidak bisa membantu tetapi mengagumi dan iri pada mereka. Pantas saja gadis Xinglan begitu sombong. Dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Seberapa kuat mereka? Mereka baru berumur 10 tahun, bisakah mereka benar-benar memiliki 3 cincin jiwa? Kedua belah pihak saling menyapa dengan sopan. Tim yang terdiri dari 7 orang dari aliansi Skyseia menjulang tinggi di atas siswa dari Akademi Shrek, sebuah manifestasi dari perbedaan usia mereka. Lagi pula, ada lebih dari selisih 5 tahun di antara mereka. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun memimpin tim Akademi Shrek. Meskipun penampilannya tidak terlalu bagus, temperamennya memiliki kualitas yang tak terlukiskan. Dia berdiri tegak dan cerdik. Hanya dengan mengambil beberapa langkah ke depan, dia menarik perhatian seluruh stadion. Mata Tang Wulin dikupas untuk mengantisipasi pertandingan. Itu 7 lawan 7, bentuk paling umum dari pertarungan tim. Dalam 10.000 tahun terakhir, formasi ini terbukti menjadi pengaturan optimal untuk tim Master Jiwa. Dua kelompok di atas panggung adalah hasil panen terbaik dari dua generasi yang berbeda, terutama anak-anak muda dari Akademi Shrek. Itu adalah misteri bagi semua betapa kuatnya mereka. Tanpa disadari, Tang Wulin sudah mulai membandingkan dirinya dengan mereka. Bagi mereka yang memiliki ambisi, penting untuk menetapkan tujuan yang tinggi. Kedua tim memberikan perkenalan diri yang sederhana, mengungkapkan nama gadis kecil yang sombong itu. Itu adalah Ye Xinglan, nama yang bagus. Seorang pria tua menjabat sebagai wasit. Dengan udaranya yang dalam, setelah sekilas, siapapun akan tahu bahwa kekuatannya tidak dangkal. Sekarang, mari mulai pertandingan. Panggungnya tidak terlalu besar, mencakup area yang lebih kecil dari arena kelas 0. Tidak ada cukup waktu untuk membangun yang lebih besar dan karena itu diameternya hanya 50 meter. Dihuni hanya oleh 14 orang, kawasan itu sepertinya tidak terlalu ramai. Meski begitu, tidak banyak ruang untuk bermanuver. Tepat saat wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, Akademi Shrek mulai beraksi. Anehnya, orang pertama yang bergerak adalah Sulizi. Dengan lambaian lengannya, 2 cincin jiwa kuning muncul di bawahnya. Benda-benda misterius terbang keluar dari tangannya saat cincin jiwa pertamanya menyala. Karena dia sangat jauh dari arena, Tang Wulin tidak bisa melihat apa yang dilempar. Namun untuk beberapa alasan, dia mengira itu mirip dengan roti kukus. 6 rekan satu tim Sulizi masing-masing mengonsumsi salah satu objek. Rekan setim wanita di samping Ye Xinglan meraung saat 3 cincin jiwa muncul di bawah kakinya. 2 berwarna kuning dan 1 ungu, konfigurasi cincin jiwa yang optimal. Cahaya berkumpul di tangan kanannya untuk membentuk pagoda bertingkat 7. Saat 3 tingkat pertama pagoda berkilauan dengan cemerlang, cahayanya menyelimuti pemuda tabah yang memelopori formasi mereka. Pemuda itu melepaskan raungan drakonik saat tubuhnya membengkak. Lengannya menjadi tebal dan kokoh. 4 cincin muncul dari bawahnya, 2 kuning, 1 ungu, dan 1 hitam. Yang mengejutkan, dia memiliki cincin jiwa 10.000 tahun. Tang Wulin menjadi demam karena perasaan yang tidak diketahui mengalir di dalam dirinya. Itu terus meluas saat guntur mengguncang arena. Beberapa penonton melihat keseluruhan proses dengan jelas. Apa yang mereka lihat, bagaimanapun, adalah cahaya sian yang meledak di atas panggung, diikuti oleh kilat dan guntur. Meskipun Tang Wulin mengaktifkan mata setan ungu dengan tergesa-gesa, dia masih tidak bisa menembus hutan biru dan kilatan petir ungu melewati panggung dengan pandangannya. Mata iblis ungu hanya memperbesar detail dari setiap sambaran petir yang kacau. Pada saat itu, Tang Wulin memperhatikan bahwa 3 dari anggota tim Skyseia Alliance memiliki 4 cincin sedangkan sisanya memegang 3 cincin. Dia mampu membedakan komposisi cincin dari 3 master jiwa, masing-masing 2 kuning dan 2 ungu. Namun, dia gagal melihat jiwa roh individu. Pada saat itu, mereka dilanda badai petir dan petir. Saya tidak bisa melihat apapun dalam pertandingan ini. Badai yang bergemuruh tidak berhenti. Sebaliknya, itu tumbuh lebih kuat. Tang Wulin bisa melihat siluet naga petir yang mendatangkan malapetaka dalam ledakan listrik. Dia melihat naga itu dan setelahnya, tidak ada kata setelah. Semenit kemudian, pertandingan berakhir.
7 perwakilan dari aliansi Skycea ambruk di atas panggung sementara delegasi dari Akademi Shrek berdiri di formasi sebelumnya. Su Lizzie dan Ye Xinglan ditempatkan di belakang. Gadis muda itu tidak menyerang seluruh pertempuran dan lemak kecil itu hanya mengisi wajahnya dengan camilan ikan kering, melengkapi Tang Wulin. Keheningan mendominasi tribun. Untuk sesaat, tidak ada satupun intip yang terdengar dari penonton yang berjumlah 80.000 orang. Setelah membungkuk sedikit, pemimpin tim Akademi Shrek membawa rekan satu timnya turun dari panggung. Bagaimana pertempuran antar generasi berlangsung tidak lebih dari 1 menit. Itu hanyalah pembantaian. Bahkan tim Skycea Alliance tidak sempat menunjukkan kekuatannya. Serangan tim Shrek berlangsung cepat seperti elang, datang seketika seperti angin kencang. Seolah-olah naga tidur terbangun untuk menelan musuhnya dalam sekejap mata. Tang Wulin mendengar tegukan di sampingnya. Dia berbalik untuk melihat Xie dengan mata terbelalak dan menganga, mulut terbuka seolah mencoba menangkap lalat. Inikah kekuatan Akademi Shrek? Apakah mereka manusia? Petik 2. Desahan lembut keluar dari bibir Tang Wulin. Mereka terlihat seperti manusia. Kesenjangan kita dalam cincin jiwa tidak terlalu besar, namun koordinasi dan kekuatan ledakan mereka benar-benar menakutkan. Tidak heran Guru Wu selalu menekankan pentingnya kerja tim. Orang-orang ini terlalu kuat. Petik 2. Kerja tim mereka tampaknya tidak banyak di permukaan, tetapi kekuatan mereka berlipat ganda dengan mendukung satu sama lain. Jika tidak demikian, maka tidak mungkin pemimpin mereka bisa sendirian mengalahkan tim 7 orang lawan, bahkan jika dia jauh lebih kuat. Mereka pasti punya rahasia kekuatan mereka. Saya tidak berpikir mereka hanya jiwa roh, mereka harus memiliki cincin jiwa yang murni juga. Mereka mungkin telah berburu makhluk jiwa nyata, dan bahkan mungkin memiliki tulang jiwa, kata Su Xiaoyan dengan ekspresi muram. Di kelas 0, dia dan Xie adalah yang paling berpengetahuan tentang hal-hal seperti itu sejauh ini. Itu saja mereka. Nada acuh tak acuh Gu Yue mengejutkan Tang Wulin dan ketika dia menghadapinya, dia bertemu dengan mata arogan. Itu saja. Lalu apa yang dia anggap kuat? Kami pasti akan lebih kuat dari mereka setelah kami mencapai usia mereka. Nada suara Gu Yue tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Tidak sulit untuk melampaui mereka. Suara sedingin es menyapu mereka seperti air pasang dingin, menarik perhatian mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, Wu Zhangkong telah muncul di samping kelompok itu. Yang barusan hanyalah siswa pelataran luar Akademi Shrek, kata Wu Zhangkong, suaranya menurunkan suhu sekitar beberapa derajat. Pengadilan luar. Semua orang tahu bahwa Akademi Shrek memiliki pelataran dalam dan luar. Hanya pelataran inti yang memelihara elit sejati akademi. Kali ini, bahkan Gu Yue pun terkejut. Wu Zhangkong melanjutkan, siswa pelataran luar yang paling cerdas dan paling cakap masih harus lulus inspeksi untuk masuk ke pelataran dalam. Murid pelataran inti harus berusia 16 tahun atau lebih muda. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka di tim Akademi Shrek itu yang harus menjadi murid pelataran inti. Yang harus Anda perhatikan adalah 2 pesaing termuda. Karena mereka dikirim untuk mewakili Akademi Shrek di usia yang begitu muda, bakat mereka melebihi orang biasa tanpa diragukan lagi. Mereka kemungkinan besar telah dipilih sebagai kandidat pengadilan dalam. Dengan demikian, mereka juga akan menjadi rival terbesarmu. Petik 2. Kata Wu Zhangkong itu mengguncang hati murid-muridnya. Saingan terbesar kita. Apa artinya? Guru Wu, mengapa kita bersaing dengan mereka? Su Xiaoyan terperangah. Wu Zhangkong meliriknya. Itu karena aku melatih kalian semua untuk memasuki pelataran dalam Akademi Shrek dan memenuhi keinginanku yang tidak terpenuhi. Tang Wulin berkata, Guru Wu, apakah kamu mengatakan kamu tidak bisa bergabung dengan pelataran inti? Kepahitan menarik sudut mulut Wu Zhangkong. Saya masuk, tapi saya tidak pernah lulus. Bing panjang. Tang Wulin tiba-tiba teringat nama ini. Mungkinkah kegagalan Guru Wu untuk lulus dari pelataran inti karena orang itu? Masalah ini masih terlalu jauh di masa depan untuk kamu khawatirkan. Lakukan yang terbaik untuk saat ini. Memasuki Akademi Shrek akan menjadi jalan yang panjang dan sulit. Saya telah menarik undian, pertandingan dimulai besok. Petik 2. Wu Zhangkong tidak repot-repot memberitahu mereka tentang lawan mereka. Untuk kompetisi individu dan tim, babak pertama akan menjadi pertarungan sistem gugur. Siapapun yang kalah akan langsung tersingkir dari kompetisi. 2 pertandingan akan diadakan pada hari berikutnya, salah satunya adalah pandai besi, yang juga memiliki babak sistem gugur. Karena itu, Tang Wulin akan berpartisipasi dalam total 3 kompetisi.
Matanya tertuju pada pertarungan, para murid melesat ke kiri dan ke kanan saat mereka mengikuti berbagai garis menjalin yang menghubungkan pesaing mereka dengan pertarungan mereka. Karena jumlah peserta yang sedikit dan kebutuhan tempat yang minim, acara pandai besi akan menjadi pembuka. Sedangkan untuk pertarungan individu dan tim, mereka akan terjadi di 8 arena yang disiapkan oleh turnamen Aliansi Skycea. Untuk acara individu, Tanggulin ditugaskan ke Stadion Skycea, perjalanan singkat dari kompetisi pandai besi. Keberuntungan sepertinya tersenyum padanya. Kompetisi beregu juga dilakukan di dalam stadion, namun pada sore hari. Karena pandai besi akan berkompetisi di pagi hari, Tanggulin harus membuat acara perorangan di dekat giginya. Wu Zhangkong tidak menawarkan analisis atau saran yang berguna kepada siswanya, sebaliknya, dia hanya menyuruh mereka kembali ke hotel nanti untuk bersiap. Adapun dia akan terus maju. Guru Wu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Xie bergumam. Gu Yue menatapnya. Apakah kamu berani mengatakan itu di depan wajahnya? Su Xiaoyan bahkan lebih lugas. Aku memberitahumu untuk Guru Wu. Xie berkata dengan marah, apa yang telah aku lakukan untuk memprovokasi kalian berdua? Apakah saya musuh bebuyutan Anda? Petik 2. Su Xiaoyan terkikik. Siapa yang menyuruhmu tumbuh tidak setampan Guru Wu dan Tanggulin? Kakak besar ini tampan. Orang-orang akan mengerti di masa depan. Kamu belum bisa memahami betapa gagahnya aku. Penghinaan diwarnai kata-kata Xie. Ayo kembali. Saya pikir alasan Guru Wu tidak memberi kami nasihat apapun adalah karena itu tidak ada gunanya. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kami memiliki kompetisi individu besok pagi, mari kita lakukan yang terbaik. Kami akan merumuskan beberapa taktik saat tiba waktunya untuk pertandingan tim. Petik 2. Tanggulin telah cukup tepat dalam hal pemikiran Wu Zhangkong. Pengalaman tempur praktis pada usia mereka lebih bermanfaat untuk pertumbuhan mereka daripada yang lainnya. Pertarungan di platform kenaikan roh dan pertarungan dengan guru mereka terukir di dalam keberadaan mereka. Pengalaman seperti itu memuncak menjadi pertumbuhan. Lalu bagaimana jika lawan kita kuat? Hari ini, tim Aliansi Skycea jelas memiliki keunggulan dalam lingkaran jiwa, namun mereka masih kalah dalam waktu kurang dari 1 menit. Jadi bagaimana jika mereka lebih tua dan memiliki cincin jiwa yang lebih baik? Yang terpenting adalah seberapa besar kekuatan yang dapat kami tunjukkan dan apakah kami dapat meraih kemenangan. Tanggulin yakin bahwa tidak peduli seberapa tangguh lawan mereka, selama mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka, bahkan Wu Zhangkong tidak bisa mengatakan apa-apa jika mereka kalah. Kota ini sekarang ramai dengan aktivitas setelah turnamen Aliansi Skycea berjalan lancar. Turnamen menarik banyak orang, jadi pengunjung dari seluruh pantai timur telah melakukan perjalanan ke kota Skycea. Kota itu hidup kembali saat malam tiba. Orang-orang memenuhi restoran, menikmati makanan lezat dan minuman keras berkualitas. Apakah kamu menyelinap keluar? Tanggulin bertanya pada Sulizi. Lemak kecil itu duduk di sampingnya, melahap dirinya sendiri dengan makanan. Sulizi mengundangnya keluar untuk makan di sore hari. Tanggulin dengan senang hati setuju tentu saja, tetapi ketika mereka bertemu, dia melihat bahwa Sulizi telah menyamar. Dia jelas telah menyelinap keluar. Ikan tahu ini enak banget. Rasanya lembut dan lembut, namun begitu harum, sangat lezat. Tanggulin, kamu benar-benar tahu cara makan. Sulizi yang gemuk kecil berseru saat dia mengisi dirinya sendiri. Meskipun Tanggulin bukan penduduk Skycea City, tidak banyak perbedaan antara Skycea City dan Seafood Sea City. Selain itu, dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di pantai, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang enak? Hei, kenapa kamu tidak makan? Sulizi bertanya. Tanggulin tersenyum. Tidak akan ada yang tersisa untukmu jika aku makan. Yang tidak dia sebutkan adalah betapa mahalnya makanan ini. Makan akan memberinya kegembiraan dan penderitaan dalam kasus ini. Mengobati Sulizi dengan makan sudah cukup. Sulizi berkata, ayo, makan. Lebih menyenangkan makan bersama. Anda memimpin jalan dan saya akan membayar. Anda bukan penduduk Skycea City jadi Anda tidak perlu menjamu saya, oke? Petik 2. Tanggulin tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar ingin aku makan. Apakah Anda yakin ingin memperlakukan saya? Biarkan aku memberitahu Anda, perutku cukup kuat. Petik 2. Sulizi melambaikan tangan dengan sikap acuh tak acuh seolah menepuk lalat. Ini hanya sedikit uang untuk makan. Ayo berpesta. Kami akan menanganinya setelah kami kenyang. Petik 2. Baik, bos. Saya mau pesan 1 tuna sirip biru panggang berkulit garam. Tanggulin segera memanggil. Dengan ragu, bos bertanya,
apakah ada lebih banyak tamu yang datang? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Bos berkata, tahukah Anda seberapa besar tuna sirip biru? Tang Wulin berkata, tentu saja. Setidaknya harus ada 50 kilogram, jadi Anda harus mulai menyiapkannya sekarang karena akan memakan waktu lama untuk memanggangnya. Benar, aku juga ingin 50 bulu babi mawar, 2 kepala ikan panggang, dan Tang Wulin melanjutkan membuat daftar hidangan. Su Lizzie tidak keberatan dan malah bertepuk tangan padanya. Segera, seluruh restoran tersapu oleh langkah mereka. Meskipun tertinggal di belakang Tang Wulin, Su Lizzie dapat terus makan tanpa jeda, menunjukkan daya tahannya yang menakutkan. Mereka memang anak-anak. Ketika mereka melihat satu sama lain melakukan itu, mereka tidak bisa tidak bersaing. Saat piring menumpuk di atas meja, keduanya meningkatkan tempo mereka, pipi gemetar saat mereka mengunyah dan menelan. Legenda Tang Wulin yang rakus telah terbatas di Sea City, tetapi hari ini debutnya di Sky Sea City. Beberapa saat kemudian, cangkang dan piring menumpuk seperti gunung di 2 meja. Kamu benar-benar tahu cara makan. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu seseorang yang bisa bersaing dengan saya dalam hal makan. Memasukkan diriku tidak pernah sekeren ini. Su Lizzie berseru kagum dan mengacungkan jempol ke Tang Wulin. Tang Wulin tertawa nakal. Ini juga pertama kalinya saya bertemu dengan seseorang yang bisa makan sebanyak saya. Makanan laut ini benar-benar mengenyangkan dan tinggi protein. Ini, coba beberapa. Bulu babi mawar ini enak. Dagingnya tidak hanya harum, tetapi juga penuh dengan rasa. Jika Anda membiarkannya selama 2 jam, rasanya benar-benar berubah. Itulah mengapa Anda tidak dapat mengatakan Anda telah merasakan kelezatan yang sebenarnya sampai Anda mengunjungi kota pesisir. Petik 2. Wow, ini sangat lezat. Petik 2. Su Lizzie secara bertahap merasa semakin sulit untuk terus melahap makanan. Perutnya membengkak sampai menjadi bulat sempurna dan yang bisa dia lakukan hanyalah bersandar di kursinya, menganga ke arah Tang Wulin. Langkah Tang Wulin tidak melambat sama sekali bahkan sekarang, dan perutnya masih rata seperti biasanya. Seolah-olah dia adalah pria kelaparan yang melihat makanan untuk pertama kalinya. Aku tidak bisa melanjutkan. Anda menakjubkan, saya mengakui. Karena kamu bisa makan begitu banyak, aku akan memanggilmu kakak mulai sekarang. Su Lizzie menepuk perutnya saat dia terengah-engah, wajahnya menggambarkan kepuasan dan rasa hormat. Aha, jadi kamu di sini. Pada saat itu, suara yang familiar memotong atmosfer manis mereka seperti pisau. Tanpa berhenti berpesta, Tang Wulin menoleh ke arah suara itu untuk melihat Ye Xinglan yang marah menerobos masuk. Dia langsung menuju Su Lizzie. Jangan pukul aku kakak Xinglan. Saya tahu saya salah, tapi saya makan dengan sangat enak. Tolong jangan pukul aku. Aku sudah makan begitu banyak sehingga jika kamu melakukannya, aku mungkin akan muntah semuanya. Bukankah itu sia-sia? Ini sangat enak. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Petik 2. Suasana hati Ye Xinglan meringankan kata-katanya. Orang ini rakus sekali. Tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke meja mereka, dia hampir melompat karena ketakutan. Apakah seluruh pasukan datang untuk makan? Piring, mangkuk, dan puing-puing dari segala jenis makanan tersebar di 2 meja bundar. Duduk di seberang Su Lizzie, Tang Wulin terus mencabut kaki kepiting dengan gerakan ahli. Setelah menggigit kedua sisinya, dia membuka cangkangnya, memeras daging kepiting putihnya dan menyeruputnya tanpa meninggalkan satu potongan pun. Melihatnya makan dengan sangat riang, Ye Xinglan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit lapar. Apakah kamu yang merayunya untuk keluar? Alis Ye Xinglan terangkat saat dia mengingat pertemuan mereka hari ini. Dia memperhatikannya karena ketampanan dan matanya yang besar dan hangat. Fakta bahwa dia mengundang Su Lizzie keluar, bagaimanapun, tampak mencurigakan untuk mengambil keuntungan dari afiliasi Akademi Shrek mereka dengannya. Anda ingin bergabung dengan kami? Tang Wulin mengabaikan tuduhannya. Pada saat itu, bosnya berteriak, ini tuna sirip biru panggang asin. Saat Ye Xinglan berbalik dan melihat ikan itu, matanya melebar. Itu terlalu besar. Seberapa masifkah ikan yang beratnya lebih dari 50 kilogram? Panjangnya 1 meter, tebal dan kokoh. Kerak garam laut yang cukup besar di permukaannya seperti puncak gunung. Karena ukurannya, ikan tersebut dikirim ke meja dengan troli. Bos itu yakin sekarang, kedua rakus ini benar-benar bisa melahap seluruh tuna sirip biru. Gundukan lempengan-lempengan itu adalah bukti akan hal itu. Sambil tertawa terbahak-bahak, bos berkata, tunggu sebentar, saya akan mendapatkan palu untuk membukanya untuk Anda. Tuna sirip biru panggang berkulit garam saya jelas merupakan salah satu hidangan terbaik di kota Sky Sea.
Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Anda tidak perlu merepotkan diri sendiri. Aku bisa melakukan itu. Dia pergi ke tuna sirip biru. Untuk memastikan daging bagian dalam tetap empuk dan berair, daging itu dilindungi oleh lapisan garam yang kental. Selain itu, karena tuna sirip biru berukuran besar, dibutuhkan setidaknya 1 cm lapisan, apapun yang lebih encer dan rasanya akan berkurang, tidak peduli seberapa singkat waktu memasaknya. Saat ini, senja telah menyapu langit. Dengan lapisan garam yang begitu tebal, bahkan orang dewasa pun membutuhkan palu untuk membukanya. Tetapi bagi Tang Wulin, ini bukan apa-apa. Palu peraknya yang berat muncul di tangannya dalam sekejap cahaya dan dia mengayunkannya ke kerak garam. Suara dentuman pelan menggema di seluruh ruangan. Setelah itu, retakan mengular di sepanjang kerak bumi. Setelah 2 ayunan palu berturut-turut, palu itu terbelah sepenuhnya. Tang Wulin menyingkirkan palu dan membersihkan garam dengan tangannya, memperlihatkan daging putih lembut di bawahnya. Aroma yang pekat segera keluar, membanjiri lubang hidungnya. Ini mendorong Su Lizhi untuk melompat dari tempat duduknya, menatap tuna sirip biru dengan maksud untuk menelannya utuh. Kamu, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini lebih awal? Apa yang harus saya lakukan? Saya terlalu kenyang sekarang. Tidak, aku tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Aku akan berolahraga sebentar. Jangan berani-berani menyelesaikannya tanpa aku. Aku akan kembali dalam beberapa menit. Lemak kecil itu meluncur keluar. Tang Wulin dengan santai mengambil piring bersih dan menggunakan pisaunya untuk mengukir sepotong besar daging untuk dirinya sendiri. Saat dia hendak duduk dan makan, dia ingat gadis di depannya. Terbiasa merawat di masa kecilnya, dia mengambil piring lain dan menyerahkannya padanya. Kenapa kamu tidak punya beberapa? Sebenarnya, Ye Xinglan sudah menyerah pada keterkejutan setelah melihat ukuran tuna sirip biru. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ikan raksasa seperti itu. Belum lagi disajikan dengan teknik memasak yang ahli. Meskipun dia lebih kuat dan memiliki temperamen yang lebih mantap daripada teman-temannya, dia masih anak-anak berusia 10 tahun. Ye Xinglan tidak bisa membantu tetapi terpikat oleh kelezatan seperti itu. Oke. Dia tidak ragu menerima piring itu. Dia mengambil garpu bersih dari samping, duduk di kursi Su Lizhi dan mulai makan.